Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan sejauh yang diperlukan, baik langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif, jangka menengahnya penyataan organisasi, jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras. Yang harus itu tata aturan pengorganisasian yang lebih bagus ditambah dengan sarana prasarana fisik yang jelas. Nah, untuk itu materinya saya persilahkan dari teman Komnas HAM. Sesudah Komnas HAM selesai, nanti kita berhenti kira-kira 2 menit biar orang Komnas HAM ini pulang ke rumahnya masing-masing. Saya nanti akan menyampaikan pengumuman tentang Hari Pahlawan. Saya persilakan. Nanti aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menko Polhukam yang kami hormati dan seluruh jajarannya serta teman-teman media ya. Kemarin kami sudah sampaikan konferensi pers kami secara menyeluruh ya, 2,5 jam saya kira lebih kami sudah sampaikan secara lengkap. Pada hari ini kami hanya menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin utamanya saja. Yang perlu kami jelaskan bahwa laporan yang kami buat adalah laporan yang sangat komprehensif dan tentu saja sebagai lembaga hak asasi manusia kami menggunakan instrumen-instrumen hak asasi manusia sebagai indikator di dalam pemantauan penyelidikan dan kemudian membuat analisa fakta-fakta dan kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kami juga menambahkan satu lagi instrumen hak asasi manusia yang jarang sekali digunakan, yaitu business and human rights, jadi bisnis dan hak asasi manusia. Karena di sini ada aspek-aspek bisnis yang sebetulnya dalam standar internasional sudah kita akui juga di dalam standar nasional kita. Setiap entitas bisnis itu harus mematuhi ya, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi kami gunakan itu untuk mengukur apakah kepatuhan dari entitas bisnis yang mengelola sepak bola kita ini itu benar-benar terjadi atau tidak. Sebab terjadi satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ada 7 poin kami sebut di sini, yang itu mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Jadi ini satu peristiwa besar, peristiwa kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi kita tahu seluruh dunia ikut berduka dengan itu. Dan ada ratusan lagi orang yang cedera, ada kerusakan properti baik milik pemerintah maupun milik masyarakat. Jadi ini tidak bisa kita anggap ringan. Ini persoalan sangat serius. Karena itu isi laporan ini poinnya adalah meminta supaya ada evaluasi menyeluruh. Yang itu tentu saja kita meminta pada Bapak Presiden untuk ikut bertanggung jawab membereskan tata kelola sepak bola kita. Yang tidak kalah pentingnya dalam laporan ini nanti Pak Anam dan Pak BK akan jelaskan lebih detail adalah soal penegakan hukum. Sudah ada langkah-langkah penegakan hukumnya, tapi untuk sementara ini kami merasa bahwa semestinya penegakan hukum juga harus sampai pada tingkat atau level yang paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia. Satu lagi, tanggung jawab terhadap korban, baik yang meninggal dunia maupun yang cedera maupun properti yang rusak, apakah itu bantuan dalam arti sosial, kesehatan dan lain-lain maupun pemulihan-pemulihan yang dibutuhkan oleh para korban itu. Saya kira ini secara umum ya, saya akan mintakan Pak Anam menyampaikan dan Pak BK menyampaikan secara lebih rinci poin-poin utama dari laporan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Menko. Ini kalau orang nanya kenapa sih kok selalu datang ke Menko Polhukam,
dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 dikatakan laporan-laporan penyelidikan pemantauan Komnas HAM, terutama yang menyangkut pelanggaran HAM yang katakanlah terkait dengan kepentingan orang banyak, memang harus dilaporkan pada Presiden Republik Indonesia. Pak Menko dalam hal ini tentu saja mewakili Presiden Republik Indonesia. Itu kata undang-undang ya, jadi bukan alasan-alasan lain. Nanti satu lagi akan kita sampaikan laporan juga kepada DPR RI. Itu amanat Undang-Undang 39 1999. Saya kira demikian. Saya silakan Pak Anam. Ya, ada beberapa poin penting tadi yang kami sampaikan kepada Pak Menko untuk menjelaskan, dan ini menjadi poin penting untuk rekomendasi khususnya juga kepada Pak Presiden dan juga kepada Pak Kapolri, karena Pak Kapolri kepolisian itu dikoordinasikan oleh Pak Menko juga. Yang pertama soal tadi juga kami diskusikan gimana logikanya gitu ya. 6 tersangka itu tidak cukup, karena dalam temuan kami memang 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian itu tidak cukup. Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang sudah menetapkan 6 tersangka, tapi 6 tersangka itu tidak cukup. Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab pidananya. Karena kami menemukan fakta-fakta bahwa itu tidak semata-mata soal administrasi, tidak semata-mata soal melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI, tapi ini masuk ke logika dan ranah hukum pidana. Oleh karenanya itu penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu, bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri, aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga nggak ada standarisasi soal para penyelenggaranya, sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara pertandingan ini.